Hasil rakor percepatan penataan tenaga non-ASN, Senin 30 Desember 2024. Dari laman resmi Kemenpan RB, pendaftaran P3K 2024 masih terbuka luas untuk tenaga non-ASN. Ini adalah Bapak Abbas Subagja sebagai PLT Deputi SDM Aparatur, di mana saat hari Senin kemarin mengadakan rapat bersama Menteri Pan RB dan juga BKN dan juga Kepala PPK yang ada di instansi-instansi daerah. Jakarta, tahun 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejumlah 1.017.967. IRNI berdasarkan data per 20 Oktober 2024. Besarnya formasi P3K ini sebagai upaya penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Optimalisasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN pun dilakukan melalui seleksi P3K dengan 2 tahap berdasarkan Keputusan Menteri Pan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN tahun anggaran 2024 diterbitkan untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K. Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Jadi di sini memang pemerintah sudah mendorong untuk pemerintah daerah atau instansi untuk melakukan percepatan dengan menurunkan surat keputusan pada tanggal 12 Desember kemarin. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagja mengungkapkan, instansi pemerintah harus memastikan seluruh tenaga non-ASN khususnya yang terdata dalam database BKN mendaftar dan mengikuti seleksi. Tenaga non-ASN yang dimaksud adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pada pelaksanaan seleksi CASN CPNS tahun 2024. Serta untuk para tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN yang belum melamar sama sekali pada seleksi pengadaan ASN. Ini diberikan kesempatan melalui surat keputusan yang terakhir tersebut. Beliau mengatakan, mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi data dan memastikan tenaga non-ASN, khususnya yang terdata dalam database BKN, mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Ujar Abba dalam rapat koordinasi percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 secara daring pada Senin 30 Desember 2024. Jadi di sini sudah jelas teman-teman sekalian bahwa dari pemerintah, dari Kemenpan RB sendiri sudah sangat mendorong agar para PPK ini untuk betul-betul mengklarifikasi, mengkonfirmasi data dan memastikan tenaga non-ASN ini agar dapat mendaftar pada P3K tahap kedua ini. Instansi pemerintah diminta memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 pada 4 jabatan yang tersedia. Pelamar P3K 2024 dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Hal yang tidak kalah penting untuk dipastikan adalah ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu, baik melalui belanja pegawai atau non-belanja pegawai. Jadi ini menjamin ketenangan seperti yang disampaikan Bu Menpan RB bahwa tidak ada PHK massal, tidak ada yang dirugikan karena pengurangan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan, tutur Abba. Jadi teman-teman, di sini pemerintah sudah betul-betul komitmen mendorong untuk pemerintah daerah itu untuk menyiapkan anggaran baik untuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Abba kemudian menekankan kembali kepada pelamar P3K
bahwa nantinya mereka akan disesuaikan ke dalam jabatan existing yang memang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap pemenuhan ini mohon nanti begitu dia beralih maka harus direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna jelasnya. Jadi ini teman-teman nanti yang TMS kemudian belum mendaftar, maka mereka hanya dapat mendaftar melalui 4 jabatan pelaksana dan nanti setelahnya akan ada penyesuaian. Jadi teman-teman yang mendaftar untuk jabatan pelaksana ini meskipun dia adalah nakes ataupun dia itu sebenarnya adalah guru, tenang saja karena nanti akan ada penyesuaian setelah proses pendaftaran dan proses seleksi. Lanjutnya dijelaskan, setelah proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K dilakukan, maka fokus selanjutnya adalah pengembangan dan pengelolaan kinerja termasuk pola karir. Jadi bukan semata-mata hanya berhenti pada proses pengangkatan menjadi ASN saja, tetapi ada proses selanjutnya untuk mendorong optimalisasi program birokrasi. Jadi nanti teman-teman yang sudah diangkat menjadi ASN baik penuh waktu maupun paruh waktu, nanti akan ada pengelolaan kinerja yang harus juga dipatuhi sebagai ASN. Karena keseluruhan tahapan dan strategi yang sudah dilakukan harus mendukung program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik, pungkas ABA. Nah ini teman-teman, jadi nanti teman-teman semua tidak terhanyut pada euforia ingin mendapatkan jabatan sebagai ASN saja, namun perlu diingat bahwa untuk ASN dengan reformasi birokrasi yang baru ini menekankan adanya pengelolaan kinerja yang baik. Jadi teman-teman harus berkinerja baik, kalau tidak bahkan nanti untuk semua ASN baik PNS maupun P3 dapat juga diperhentikan. Jadi ini adalah suasana pada saat rakor kemarin. Ini adalah Bapak Suherman dari BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan berdasarkan surat PLT Kepala BKN nomor 11.000 B-KS 0401-SD-K-2024 perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, pendaftaran P3K 2024 tahap 2 hingga 7 Januari 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sebagai komitmen untuk honorer ini agar bisa mendaftar secara leluasa, maka pemerintah memberikan keleluasaan kepada teman-teman honorer yang memang belum sempat mendaftar sampai nanti tanggal 7 Januari 2025. Sebelumnya berdasarkan timeline adalah berakhir di hari ini 31 Desember, namun pemerintah memberikan perpanjangan waktu. Ini tentunya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang tercatat dalam database BKN untuk bisa mendaftar, agar kita bisa menyelesaikan status mereka dari yang tadinya masih tenaga honorer atau harian lepas menjadi ASN P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Pada kesempatan tersebut, Suharmen memaparkan terkait progres konfirmasi instansi pemerintah terhadap peserta non-ASN terdata yang belum mendaftar dan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi CPNS atau P3K tahun anggaran 2024. Pada saat melakukan konfirmasi data, ada beberapa alasan penolakan dalam pendaftaran. Alasan tersebut antara lain yang bersangkutan sudah tidak aktif bekerja, tidak direkomendasikan, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, sedang berproses atau menjadi ASN, serta tidak memiliki ijazah. Untuk alasan tidak direkomendasikan perlu dirincikan lagi. Apakah memang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi antara kualifikasi pendidikan? Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, maka bisa masuk ke dalam 4 jabatan pelaksana sesuai Kemenpan RB nomor 634/2024, jelas Suharmen. Jadi teman-teman di sini
Untuk teman-teman yang memang belum berkesempatan mendaftar karena kemarin tidak ada formasi, maka dapat memilih formasi dari 4 jenis jabatan yang sudah disediakan, yaitu 4 jabatan pelaksana.